Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sedia Safla Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara mengenai nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka tidak akan terlepas dengan dunia sufi yang identik dengan para kekasih Allah atau waliullah. Kata wali sendiri umumnya ditafsirkan sebagai hamba Allah yang dianugerahi dengan karomah, suatu kejadian luar biasa di luar nalar manusia, tapi bukan mukjizat seperti yang diterima oleh para nabi. Di antara waliullah yang masyhur dalam kalangan sufi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya membumi dan dikenal oleh semua kalangan dan dihormati oleh para wali yang ada di muka bumi ini, karena beliau adalah Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan pendiri Tarekat Qadiriyah yang hidup pada tahun 1078 sampai 1167 Masehi atau bertepatan dengan 471 sampai 561 Hijriah. Beliau dikenal dengan kealiman ilmunya. Beliau tidak lepas dari mengajar tafsir, hadis, fikih, perbandingan madhab, akidah, nahwu, dan membaca Al-Quran dengan beragam qiraah. Adapun madhab yang dianutnya adalah madhab Syafi'i dan madhab Ahmad bin Hanbal. Dalam satu riwayat, kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaro karya Habib Ali Hasan Baharun, yang merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mengisahkan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperoleh gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Singkat kata, di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama dengan dua temannya yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Mereka giat menimba ilmu bersama pada seorang syekh. Pertemanan mereka berlanjut hingga suatu hari mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali Al-Ghaus yang rumahnya cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Tapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh, dan sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan tertentu. Dalam riangnya perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan nada bahagia, Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. "Hei Saqo, apa hajatmu ketika bertemu wali itu?" "Aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sulit, sehingga wali Al-Ghaus tersebut bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang yang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawab Saqo dengan penuh kesombongan. Tak senggang lama, Ibnu Abi Asrun pun mengutarakan maksud tujuannya. "Kalau aku ingin menanyakan sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya pula," sambutnya. Pada hakikatnya kedua pemuda ini dengan kesombongannya ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali Al-Ghaus. Saking asiknya sehingga keduanya melupakan dan tak menghiraukan satu teman lagi yang semenjak awal bersama mereka, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tak mengutarakan niatnya, sehingga akhirnya mereka berdua menanyainya, "Ya Abdul Qadir, apakah kamu mau mengajukan pertanyaan yang sama seperti kami, ataukah ada hal yang lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Abdul Qadir. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Lalu apa maksud dan tujuanmu? Apakah hanya sekedar mau mengikuti kami saja?" "Saya tidak punya pertanyaan apapun yang mau diajukan. Saya hanya ingin silaturahim dan mengharap berkah dari wali Al-Ghaus tersebut. Itu saja cukup bagi saya, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya mereka pun sampai di kediaman sang wali Al-Ghaus. Mereka berucap salam sambil mengetuk pintu rumahnya, tapi sang wali tak kunjung membuka pintu.
Selang waktu tidak terlalu lama, wali tersebut berjalan lambat keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Syaqa?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Syaqa. Tak bicara banyak, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Syaqa dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batinnya terhadap mereka berdua dengan karomahnya. "Hai Ibnu Syaqa, Allah memberikan penglihatan padaku bahwa ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia bercaduan menimpa dirimu." Tiba giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin mengharap berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Syekh Abdul Qadir, wali Al-Ghaus tersebut berkata, "Aku melihat kamu berkata kepadaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Berselang lama setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian Ibnu Syaqa dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui pendeta Nasrani agar ia mau berdebat dengan mereka. Dalam perjalanan menuju pendeta Nasrani, ia diuji bertemu dengan seorang gadis cantik yang memeluk agama Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungan cinta mereka berdua tidak direstui oleh orang tua gadis tersebut lantaran perbedaan agama di antara mereka berdua. Tanpa pikir panjang, akhirnya Ibnu Syaqa menemui ayah gadis Nasrani tersebut dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Melihat keseriusan Ibnu Syaqa, akhirnya ayah gadis Nasrani tersebut memberikan restunya dengan syarat Ibnu Syaqa harus masuk agama Nasrani. Mendengar pernyataan ayah gadis Nasrani tersebut membuat hati Ibnu Syaqa bingung. Namun cinta butanya mengalahkan iman sehingga ia menyanggupi permintaan ayah gadis tersebut untuk berpindah agama menjadi Nasrani. Akhirnya terbukti perkataan wali Al-Ghaus bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuk Ibnu Syaqa, dan benar ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Nasib yang berbeda dialami oleh sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang satunya, yakni Ibnu Abi Asrun. Ia diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan terus berlanjut mendapatkan kenaikan jabatan yang lebih tinggi di penjuru kota tersebut, sehingga kehidupannya pun berkelimangan dengan harta dunia. Kemudian dia tersadar bahwa ini merupakan doa dari wali Al-Ghaus. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali Al-Ghaus, ia mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau diangkat menjadi Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, beliau pun berkata seperti apa yang dikatakan oleh wali Al-Ghaus, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali," dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na," kami mendengar dan kami mentaatinya. Pemirsa setia Syafla Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan dua sahabatnya yang bisa kita pelajari dan teladani adalah bahwasannya adab di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu seseorang, kita tidak boleh melupakan adab untuk selalu menghormati orang lain, karena pada hakikatnya di atas langit masih ada langit. Adanya kesombongan menunjukkan bahwa hati kita masih kotor dan jauh dari kata hati yang bersih, sedangkan hati para kekasih Allah adalah hati yang selalu bersih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan kali ini memberikan manfaat bagi kita untuk bisa memperbaiki diri kita lagi, sehingga bisa mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa untuk selalu mendukung Syafla Channel agar bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi pemirsa semua dengan cara like dan subscribe. Dan tak lupa pula untuk di-share ke yang lainnya agar menjadi jariah juga bagi para pemirsa semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.